Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan, sebetulnya di sini ada fasal, ada tasbih, ghayat tasbih dan aksam. Cuman ini saya bagi, ada tasbih ini masuk pada arkan. Ini yang kedua adalah ghayatut tasbih. Ya. Jadi bahasan tasbih berikutnya setelah definisi arkan, ghayah. Ya, bisa kamu tulis. Pertama adalah ta'rifut tasbih lughatan wa istilahan wa arkanuhu. Berikutnya adalah mabahis atau mabhas fi arkanit tasbih, masing-masing dibahas. Yang ketiga ini adalah apa? Ghayatut tasbih. Wa ghayatut tasbih kashful hali miqdarin au imkan. Itu ada salah cetak. Di sini tertulis miqdarin au makan. Itu salah cetak ya. Bisa diganti miqdarin au imkanin au isali tazinin au tashwihin ihtimami tanwihin istitrafin au ihami rujhanihi fil wajibil maqlubi kallaythu mithlul fasiqil mashubi. Wa ghayatut tasbih, utawi tujuane tasbih. Mengapa tasbih kok digunakan dalam mengungkapkan suatu makna? Nah, ada banyak. Kashful hal, suwijine iku jelasake keadaan. Mempermudah, membedah, menjelaskan suatu fenomena, suatu sifat, suatu keadaan. Ya, ketika orang atau kamu titip sama temenmu pengen dibelikan, nah contoh ini kain batik, coba ini dijelaskan dengan sifat kain batik yang saya pakai ini. Tolong mbak, aku belikan batik yang warna dasarnya hitam, ada bunga-bunga kecil, ada garis-garis putih, ada merahnya, ada bunga yang kecil, yang besar. Sulit nggak? Sulit. Tapi dengan tasbih bisa dengan beberapa kata selesai. Tolong aku belikan kain seperti kain batiknya Pak Sidat. Sudah selesai. Ya. Ketika kamu menjelaskan, teman saya itu cantik sekali wajahnya, putih, orangnya tinggi, senyumnya manis, kulitnya putih, rambutnya panjang lebar, terlalu panjang. Tapi cukup dengan menyebutkan, wih teman saya itu seperti bintang film Korea, sopo gue saya ngerti segini, selesai. Ya. Ini kashful hal. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang munafik, bagaimana kondisi munafik itu dalam ketakutannya. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi 'adharal maut. Allah menceritakan kepada kita kondisi psikologis orang-orang munafik. Ini nggak bisa dijelaskan kalau dijabarkan secara teori psikologis itu. Wah, entah teori. Tapi dengan Allah menceritakan kondisi psikologis orang-orang munafik dengan satu tasbih. Auqasmath, pertama disebutkan ulaika alladziina ishtarabud dhalalata dan seterusnya. Terus dengan tasbih, ini sifat kondisi psikologis dijelaskan dengan gamblang oleh Allah. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Atau kalau ditafsir bisa kamu lihat, au kasayyibin ay sahibus sayb. Jadi orang-orang yang kehujanan, kena badai. Sayyib berarti ada hujan. Au kasayyibim minas sama', sayb itu jadi sangat sampai disokke. Ya, jadi hujan terus sekali itu siksa. Yang mana dalam unsur hujan itu ada fihi dhulumatun, ada kegelapan. Wa ra'dun, ada petir. Wa barq, ada kilat. Sampai saking ketakutannya ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Jadi mereka tidak hanya
fi yaj'aluna anamin tapi asabi semuanya tunggu seperti ini. Ya. Minas suwa'i. Jadi kondisi yang takut itu dijabarkan oleh Allah dengan beberapa kata au kasayyibim minas sama. Jadi pada ayat itu tujuan tasbih yang disebutkan oleh Allah untuk menggambarkan kondisi psikologis orang-orang munafik yang menyimpan kekafiran, menampakkan keimanan, kondisinya takut setiap saat, takut ketahuan, padahal pasti otak Allah Maha tahu. Takut dibongkar rahasianya oleh Kanjeng Nabi. Ketakutan terus seperti orang yang apa? Dalam badai, hujan yang deras sekali, ada guntur, ada petir menyambar-nyambar, sampai ketakutannya kalau ada kilat langsung telinganya ditutupi pakai auqasaya wa fi yaj'aluna asabi'am fi adhani minas sawaqi hadaral mau. Itu kondisi psikologis yang kalau dijabarkan sangat panjang sekali, tapi dengan tasbih likashfil hal bisa membongkar, membedah sesuatu yang cukup panjang tadi itu. Au mikdar, ya, begitu menjabarkan mikdar. Mikdar itu apa? Derajatnya. Dalam mantek kita kenal ada satu makna, itu satu kata. Itu maknanya tidak hanya satu sebetulnya, tapi itu namanya satu makna yang bertingkat-tingkat. Contoh kata putih. Ya. Kata putih, satu kata, itu mempunyai konotasi yang berbeda-beda. Ketika putih ditempelkan pada kertas di benak kita, ada warna putih bersih seperti itu. Tapi ketika putih ditempelkan pada orang, wah orang itu kok putih, tentu beda dengan putihnya kertas. Oh kemarin beli sapi putih, putihnya juga beda lagi dengan putihnya kertas, dengan putihnya manusia. Oh temboknya rumahnya dia itu putih, beda lagi. Wih giginya putih, beda lagi. Rambutnya putih, apakah putihnya rambut dengan putihnya? Beda. Tapi dengan tasbih itu bisa dijelaskan. Nah, yang menunjukkan mikdar. Hitam juga seperti itu. Nah, hitam itu ada yang hitam kelam, ada hitam biasa-biasa, ada hitam yang semu-semu putih. Tapi ketika orang mengatakan dia itu hitam sehitam bulu burung gagak. Wow, hitam, sangat hitam sekali. Nah, ya. Itu namanya bayanul mikdar. Au imkan, menunjukkan satu kemungkinan. Ya. Wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du jamil ghazali fa in tafuqil anam. Kalau engkau mengungguli orang-orang, para manusia yang lain, padahal wa anta minhum, sedangkan engkau bagian dari manusia, mungkin apa tidak? Mungkin. Ya. Ditujukan oleh apa? Fa innal miska, engkau seperti misik. Yang mana misik itu ba'du damil ghazali, ya sebetulnya adalah bagian dari darah rusa. Karena konon dulu itu misik itu dicipta dari apa? Rusa misik, yaitu ketika rusa betina pada saat birahi itu keluar semacam gumpalan-gumpalan darah di ketiaknya itu yang bisa diambil untuk bahan misik, konon seperti itu. Sekarang misik sudah dibuat. Au imkan itu namanya. Au isal itu melebih-lebihkan, lebih lah kalau sekarang. Dengan tasbih kita bisa melebih-lebihkan. Ketika orang ditanya, si Majnun ditanya, kaifa haluka ya Qais? Wa asba'tu min lailal ghadataka qabidin 'alal ma'i khanathu furujul asabi'i. Kondisiku, keadaanku, asbahtu min lailal ghadata, keadaanku saat hatiku ingin menggapai cintanya Laila pada hari ini. Kaqabidin 'alal ma, seperti orang yang menggenggam air. Khanathu furujul asabi, yang semakin air itu digenggam, semakin lari dari sela-sela jarinya. Oh, itu adalah siapa? Qais bin Mulawih ketika menceritakan bagaimana
beratnya dia ingin menggapai citanya. Laila yang mengatakan kaqabidin 'alal ma, seperti orang yang berusaha menggenggam air. Semakin air itu digenggam, semakin lepas dari tangan. Ini bisa digambarkan dengan tashbih. Ini isal. Au tazin. Tazin itu mempercantik wajahmu seperti bidadari. Nah, kau cantik secantik bidadari. Wong bidadari ra tau roh. Mosok ana bidadari runge pesek. Tapi orang mengatakan apa? Wah, kalau lagi memuji pacarnya secantik bidadari. Kelek kecut dari seharum apa? Bunga mawar. Aduh, itu namanya litazin. Tapi kebalikannya au tashwih. Tashwih itu apa? Memperjelek. Ada orang laki-laki jelek ketika berusaha mendekati cewek, pede lagi, langsung dihina sama ceweknya. Wajuki kasalhatin jamidatin waqad naqaratha adika. Wajahmu jelek kayak teletong garing totoli pitik. Masya Allah. Ini namanya palit tashwih. Sangat apa? Menjelek-jelekan. Ihtimam itu menunjukkan perhatian. Aku nek ndelok remu kok koyo roti, berarti ini perhatiannya pengen mangan. Waju karif tanwi, menyanjung ketika anta syafi'i hadhil ummah. Oh, kamu seperti Imam Syafi'i saat ini. Itu namanya menyanjung, melebih-lebihkan juga. Tanwih namanya. Istitraf, menjadikan sesuatu jadi unik. Ya, orang lagi nunggoni tuang bakar sate itu seperti apa? Ka'annahu bahrul misk, ya. Ka'annahu bahrul miski maujuhud dhahab. Ketika wong bakar sate ditunggoni kono areng-ireng, itu seperti apa? Lautan misik yang mana ombaknya adalah apa itu? Emas. Itu namanya istitraf. Au ihami rujhani fil wajibil maqlub. Utawa gawe penyono unggule musyabbah fil wajhi ing dalam wajah syabah, ngalahake musyabbah bil maqlub ing dalam tasbih maqlub. Ada tasbih itu maqlub. Tasbih maqlub itu apa? Tasbih yang musyabbah dan musyabbahnya dibalik. Umumnya kan Zaidun ka Asadin, tapi ngomongnya dibalik. Al asadu ka Zaid. Itu namanya tasbih maqlub. Seakan-akan Zaid itu lebih berani daripada singa, ya. Umumnya orang mengatakan wajhuka kal badiri, wajhuki kal badiri, wajahmu seperti rembulan. Tapi ini dibalik, al badru mithlu wajhiki, rembulan bulan purnama seperti wajahmu. Nah, ini seperti ada al-laitsu mithlul fasik. Singa itu bahayanya seperti orang fasik. Jangan kau berteman dengan orang fasik, karena singa lebih apa? Orang fasik lebih bahaya daripada apa? Daripada singa. Wa badas sabahu ka'anna gharratahu. Wa badas sabahu ka'anna gharratahu wajul khalifati hina yumtadahu. Itu tasbihnya namanya tasbih maqlub, yaitu fenomena tasbih di mana wajah syabah apa? Musyabah dan musyabahnya dibalik. Yang musyabahnya jadi musyabah B, yang musyabah B jadi musyabah. Jadi umumnya kan Zaidun ka Asadin, tapi dibalik. Al asadu mislu Zaidin. Itu namanya tasbih maqlub. Tujuannya apa? Ihamu rujhanil musyabbahi alal musyabbahi bihi fil wajhi. Itulah tujuan orang atau tujuan penggunaan tasbih dalam bahasa. Dirumuskan ada beberapa tujuan yang tadi dimasukkan dalam apa? Ghayatut tasbih. Cukup sampai di sini. Untuk bagian berikutnya kita bahas pada aqsamut tashbih. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.